Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lama absen dari dunia politik, SBY kembali muncul lewat video pidatonya. Ia menyampaikan ada aroma kecurangan untuk menjegal calon tertentu. Namun tak berselang lama, PD Perjuangan membaca manuver SBY itu sebagai strategi playing victim yang sudah usang. Ada apa dengan kedua hubungan partai ini menuju pemilu 2024? Kita akan mengulasnya dengan politisi PD Perjuangan Adian Apitupulu dan koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki, Bang Adian, terima kasih telah hadir bersama kami di Prime Time News pada malam hari ini. Selamat malam. Saya langsung ke Bang Adian. Bang Adian, kenapa kemudian PDIP merasa harus perlu menjawab pernyataan itu? Apakah memang menurut PDIP pernyataan itu memang ditujukan untuk PDIP? Saya pikir semua pernyataan yang menakut-nakuti rakyat, yang kemudian merubah pesta demokrasi yang menggembirakan menjadi sesuatu yang menakutkan dan menyampaikan pernyataan-pernyataan kecurangan segala macam, itu harus dijawab oleh semua pihak. Dijawab oleh DPR, karena DPR yang membuat aturan main, dijawab oleh KPU, karena KPU yang menjadi panitianya, dijawab oleh Bawaslu, karena Bawaslu menjadi wasitnya, dijawab oleh seluruh partai politik, dijawab oleh rakyat sekalipun. Biasanya kan begini, kenapa orang baik sering ditipu? Karena dia selalu berpikir orang lain juga berbuat baik, orang lain juga baik. Tapi orang yang curang juga selalu akan berpikir dicurangi. Kenapa? Karena dia juga berlaku curang. Orang selalu menggunakan dirinya untuk parameter orang lain. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita mau berpotret misalnya, memang Partai Demokrat punya keunikan yang tidak dimiliki oleh ratusan partai yang lain yang berdiri sejak reformasi kemarin. Contohnya apa? Dia berdiri 2001, terdaftar 2003, menang Pilpres 2004. Setelah dia menang Pilpres, berikutnya anggota KPU-nya menjadi Menteri Kehakiman, lalu satunya kemudian menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sementara dua anggota KPU 2004 itu menjadi tersangka korupsi. Nah, ini kan problem. Kita belum bicara lagi yang lain. Tapi menurut saya begini loh, yang dituduh itu siapa? Semuanya dituduh. Semuanya dituduh. DPR yang membuat presiden threshold menjadi tersangka pertama, kemudian KPU menjadi tersangka kedua karena dia panitianya, dia menyusun struktur KPU pusat, provinsi sehingga kabupaten, sehingga TPS dan sebagainya. Kemudian Bawaslu yang menjadi wasit dari pemilu juga menjadi tersangka ketiga. Kemudian yang menjadi tersangka keempat adalah partai politik sebagai peserta pemilu. Dan yang menjadi tersangka kelima mungkin SBY sedang menuduh dirinya memotret pengalaman 2004 dulu. Tapi yang paling responsif terlihat PDIP, Bang Adian. Lah, seharusnya seluruh partai lain responsif. Kenapa? Tugas kita membangun negara ini, membangun demokrasi adalah agar pemilu itu sesuatu yang menggembirakan buat rakyat. Rakyat menyambut pemilu tidak dengan ketakutan. Rakyat bahagia, dia akan punya pemimpin baru. 2 periode sudah selesai. Dia akan punya menteri baru, dia punya harapan baru, dia punya keinginan-keinginan baru yang diharapkan bisa lebih baik ke depan. Jangan ditakut-takuti. Oke, jadi Anda mau bilang kalau 2024 nanti tidak ada indikasi kecurangan, yang curang justru Partai Demokrat? Ada potensi itu dong, karena dari pengalaman dulu, cuman 1 kali loh anggota KPU itu menjadi ketua umum partai. Cuman 1 kali loh kemudian anggota KPU itu kemudian diangkat menjadi Menkumham. Dilantiknya SBY Oktober 2004. Tidak lama kemudian dilantiklah kemudian salah satu anggota KPU menjadi Menkumham. Semacam upaya terima kasih atau bagaimana. Mungkin dia bercermin atau berpotret pada peristiwa itu. Lalu dia khawatir, jangan-jangan partai lain begitu juga ya. Gitu. Baik, saya langsung ke Bang Zaki. Bang Zaki, bukan PDIP yang curang. Tidak ada kecurangan, tidak ada indikasi kecurangan di 2024, tapi malah Partai Demokrat sendiri yang pernah curang begitu. Tanggapan? Ya, ini kalau kita melihat Bang Adian ini komentarnya kayak apa ya namanya, petinju mabuk gitu ya, sempoyongan tembak sana tembak sini tapi tidak jelas sasarannya. Pertama kita masih cermati dulu kalau misalnya bicara mengenai pemilu. Ya, apakah ada yang salah kalau orang misalnya setelah bertugas di satu lembaga negara kemudian dia berpindah ke lembaga negara yang lain? Ya mengapa tidak, kecuali tidak punya kualifikasi, itu satu. Yang kedua adalah kalau kita bicara mengenai apa ya namanya, kok kecurangan-kecurangan, kalau klaim-klaimnya semua juga bisa klaim lah. Ya, anak kecil yang baru belajar di TK berhitung-hitungan 1 sampai 10 juga bisa klaim gitu. Tapi kok ini kita bicara mengenai kecurangan. Kalau kita bicara tadi pemilu nih, yang nggak ada masalah yang mana sih gitu. Ya kita lihat aja, rakyat Indonesia tahu kok, pemilu 2019
ada KPU yang tersangkut kasus hukum karena kasus suap ya terkait dengan pemilu. Yang terlibat di situ namanya Wahyu Setiawan, sudah ditangkap sekarang ya. Tapi ada nih tersangkanya dari partainya Bang Adian, Harun Masiku. Sudah 1000 hari lebih kabur jadi buron, belum tertangkap juga gitu. Ya, ini kan menunjukkan bahwa ya 2019 pemilu ini ada permasalahan gitu loh. Ya, karena ada yang tersangkut kasus hukum, komisioner loh. Komisioner ini kan ngeri ya terkait dengan pemilu ini gitu. Lalu ada kader partainya Bang Adian gitu. Nah, ini sekedar fakta. Silakan mau dibandingkan 2004, 2009, 2014. Kalau kami 2004, mohon maaf, 2004 bagi kami pemilu itu luar biasa. Kami respect dengan Ibu Mega karena itu di pemerintahan Ibu Megawati kami lihat berjalan dengan baik dan lancar waktu itu. Ya, jadi kami melihat contoh itu sehingga Pak SBY mengulanglah itu pada tahun 2009 maupun 2014. Oke. Ya, yang ada kasus hukum itu kan terkait komisioner baru di 2019. Tapi Partai Demokrat memiliki bukti tidak yang kemudian bisa mendukung pernyataan dari Pak SBY, Bang Zaky, bahwa 2024 akan terjadi kecurangan, ada upaya untuk menjaga calon tertentu, begitu ada tidak? Makanya kita jawab satu-satu nih gitu ya, karena kan banyak sekali namanya petinju mabuk ya, sempoyongan nembak sana nembak sini, ya kita jawab satu-satu gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Pak SBY. Loh, Pak SBY itu kan bapak bangsa, negarawan. Kalau kita lihat konteksnya di situ juga, beliau kan juga bapak kami Partai Demokrat, ya. Di situ konteksnya pertemuan internal, beliau sedang menyemangati kami para kadernya dan mengingatkan kami. Namanya bapak mengingatkan anak-anaknya memang tidak boleh gitu. Hati-hati. Kalau misalnya benar-benar ditonton, saya penasaran Bang Adian sebenarnya nonton nggak sih video yang katanya Pak SBY berbicara itu gitu. Saya kan ada di lokasi. Saya ingat benar kata-kata beliau itu bahwa ada potensi, ada informasi, konon katanya kita mesti berhati-hati, kita mesti telusuri, kita pelajari lagi. Ada tuh, tapi yang dipotongkan hanya sedikit yang katanya ada data itu. Nah, Bang Zaky, singkat saja sebelum saya ke Bang Adian. Jadi buktinya apa? Apa yang kemudian bisa membuktikan bahwa 2024 nanti akan penuh dengan kecurangan? Oh, sekarang yang saya bingung itu mengapa ya ada statement yang menyatakan bahwa 2024 itu akan penuh dengan kecurangan gitu. Nah, ini yang kami bingung nih gitu. Kenapa? Karena Pak SBY menyampaikan ada potensi ya, kita harus baca secara utuh ini pidato beliau. Ada potensi ya tidak jujur, tidak adil gitu ya, karena ada informasi ya akan ada upaya-upaya sehingga pertarungan pemilu itu hanya akan menjadi dua. Nah, ada upaya untuk memastikan pasangan calon lain yang dikehendaki oleh rakyat juga untuk tidak bisa maju berlaga. Itu gitu. Jadi bukan potensi curang itu, oh nanti jadi pemilu akan curang ya, A, B, C, D. Pemungutan suara segala apa enggak, tapi baru bicara mengenai satu potensi. Kedua tidak adalah menyasar ke partai politik manapun begitu ya, Bang Zaky ya? Yang beliau sampai gitu. Jadi kami tidak menembak pemerintah, tidak menembak partai politik. Justru masih diingat Mas di sini di dalam acara internal beliau mengingatkan kader kami ya. Ada informasi seperti ini, ada keinginan rakyat ingin paslon ketiga. Jangan sampai ini dijaga yang beliau ingatkan. Ayo kita hati-hati. Tadi Mas, sekali lagi saya harus ke Bang Adian, Bang Zaky. Ini sedikit lagi. Satu kalimat. Kalau seorang bapak mengingatkan anak, apakah itu salah Mas gitu? Kenapa anaknya jadi nyolot gitu loh? Kamu hati-hati ya di jalan ya, bukan darahnya ya. Kok anaknya jadi malah nyolot gitu? Atau bilang, itu ngapain sih bapak ngingetin, bapak doain saya tabrakan ya? Jangan gitu lah. Baik, saya ke Bang Adian ya, Bang Zaky ya. Ini sekedar pernyataan bapak yang mengingatkan anaknya, Bang Adian. Ya itu kan menurut mereka, saya kan bukan anaknya SBY. Dan menurut saya sederhana saja, begini loh. Kalau dia bilang tadi mabok, yang mabok itu orang yang menuduh segala sesuatu tanpa dasar, tanpa mau membuktikan. Nuduh BBM zaman Jokowi lebih mahal kenaikannya dibandingkan zaman SBY. Menuduh bahwa 70% 80% infrastruktur dibangun oleh SBY, Jokowi cuma gunting pita. Sekarang menuduh kecurangan, itu gaya mabok. Nggak jelas angkanya, nggak jelas siapa yang dituduh, pokoknya ngomong. Pokoknya nyerocos saja. Bilang ada anggota KPU yang tertangkap kemarin. Iya, 2004 itu 2 KPU ditangkap karena kasus korupsi, audit BPK satu, dan satu lagi korupsi tinta pemilu. Lalu salah satu anggota KPU-nya 2004 itu menjadi Menkumham di bulan yang sama ketika SBY dilantik 2004. Satunya lagi kemudian hari menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Ini rangkaian peristiwa yang kalau kita ceritakan orang pasti bingung. Kok bisa begitu ya? Nggak perlu disimpulkan. Begitu loh. Nah, kalau kemudian dikatakan SBY tadi menyampaikan di internal, yang harus mereka tegur adalah sosial medianya Partai Demokrat mana itu?
yang menyebarkan apa? Sumut ya, yang menyebarkan itu. Kasih tahu dong, ini internal kita. Diam-diam aja, artinya tidak tertib dong. Teman-teman di Partai Demokrat untuk mendisiplinkan anggotanya, mana yang konsumsi internal, mana yang perlu disebarkan. Ketika sudah menjadi opini publik seperti ini tersebar luas, ya mereka harus bertanggung jawab. Begitu, jangan kemudian ini bapak, ini anak, tidak bisa. Ada kontestasi pemilu di mana nasib rakyat sedang dipertaruhkan dan kepemimpinan baru. Oke? Ayo kita buat tenang dong. Ayo kita buat bagus dong. Ayo kalau kemudian curang, yuk kita bicara. Potensi kecurangan ada di mana? Pertama di aturan main. Siapa yang buat aturan main? DPR. Makanya keluar undang-undang. Loh, anggota Partai Demokrat ada nggak di DPR? Ada. Tegur dong. Kedua, siapa yang punya potensi untuk curang? KPU sebagai pelaksana. Kontrol dong. Periksa dong PKPU yang akan dibuat nanti. Periksa dong strukturnya segala macam. Ini KPU belum membentuk KPU provinsi, belum selesai sampai kabupaten, ada potensi curang. Ini Bawaslu-nya sedang menyusun struktur, ada potensi curang. Partai politik baru mau menyelesaikan verifikasi faktual dan administrasi, ada potensi curang. Kok begini sih? Gitu. Bang Adian, kalau misalnya memang tidak sesederhana itu kemudian menyebutkan ini ada potensi tidak berdasar, maksud Pak SBY menyampaikan hal itu kemudian apa? Apapun maksudnya dia yang tahu. Tapi kemudian ini menjadi tuduhan liar pada siapapun. Pemilunya masih 2024. Masih lama, masih lewat dari setahun. Lalu rakyat dibuat panik selama setahun. Bertanggung jawablah terhadap perasaan rakyat. Jangan kemudian waktunya belum pemilu sudah takut-takutin. Oh nanti curang, ada potensi curang, bisa curang segala macam. Kalaupun ada kecurangan, seperti pemilu 2004 kemarin ada 560 loh aduan kecurangan saat itu. Dalam setiap pemilu bisa saja ada yang curang. Apakah calegnya tingkat DPR di kabupaten, provinsi maupun RI maupun apa bisa saja. Tapi jangan takut-takuti rakyat. Harusnya kita sama-sama sebagai bagian dari negara ini. Saya di legislatif, SBY pernah di eksekutif 2 periode. Yuk kita tenangkan rakyat. Sehingga pemilu itu tidak menjadi panas. Sehingga pemilu itu menjadi sesuatu yang menangkan dan ditunggu oleh rakyat. Baik, Bang Zaki, saya coba untuk mengatakan apa yang disampaikan SBY ya. SBY juga mengatakan begini, Bang Zaki. Konon akan diatur dalam Pilpres hanya capres-cawapres saja yang diinginkan oleh mereka yang boleh masuk dalam kontestasi itu. Mereka ini siapa? Ini kan kemudian pernyataan yang cukup tendensius, Bang Zaki. Bukan hanya kemudian sekedar orang tua mengingatkan anaknya, Bang Zaki. Ya, pertama saya mesti klarifikasi dulu tuh Bang. Itu kan kalau saya senang sekali Bang Adian bilang tolong kita buat rakyat tenang lah gitu ya. Pak SBY Demokrat tolong buat rakyat tenang. Saya senang sekali gitu, dengan pernyataan Bang Adian seperti itu. Bang Adian memang mengakui bahwa Bang Adian, partai Bang Adian seperti partai penguasa, presiden saat ini yang merupakan kader partainya Bang Adian, memang tidak bisa membuat rakyat tenang. Hidupnya berat, harga BBM-nya meningkat drastis sampai 33%. Harga bahan pokok meningkat drastis. Katanya bangun infrastruktur kan itu buat mengurangi biaya logistik. Hubungannya apa ini biaya transport? Kenyataan di mana-mana biaya transport itu meningkat drastis. Daya beli masyarakat menurun saat ini ya, lemah. Ya. Nah, memang kemiskinan dan capres bagaimana Bang Zaki? Nah, ini hubungannya apa ini? Rakyat yang tidak tenang. Lah ini saya mau sampaikan, tadi kan Bang Adian bilang tolonglah buat rakyat tenang. Iya, ya makasih karena kami minta buat rakyat tenang karena mungkin karena saat ini pemerintah tidak bisa membuat rakyat tenang. Malah kita tahu BBM harga dunia, minyak dunia itu sedang turun, tapi malah kok dinaikkan. Beda di era Pak SBY. Ini kita bicara tentang pidato SBY terkait pemilu potensi curang. Kenapa lagi ke BBM? Kita bahas lagi. Nah, ini hubungannya apa sama BBM? Nanti kalau mau bahas BBM, kita buat segmen lain. Mau saya jelaskan. Jangan dong. Saya tadi diam loh. Ya ampun. Saya diam loh Pak Adian ngomong apa Kenapa aja. begini sih kualitasnya? Saya diam loh Pak Bang Adian ngomong apa aja yang ngaco-ngaco saya diam loh. Baik. Tolong Bang saya Adian, ngomong dulu Bang Zaki. Saya ngomong data. Coba kita fokus dulu ke pertanyaan dulu Bang Zaki. Saya belum ini semua jawab tapi kok dipotong. Ya. Silakan Bang Zaki. Aduh, hormati dong. Saya nggak ada saya tidak ada memotong satu kali pun ya Bang Adian tadi bicara. Tolong dihormati sama-sama ya. Selama ini kan malu objek tidak saya potong. Orang. Tolong tahan dong. Saya mau bicara dipotong lagi nih. Jadi lupa nanti saya ngomong apa. Ini strategi ya. Ya tunggu dulu ya Bang. Nah kok kita bicara mengenai kecurangan, saya lagi-lagi bingung ini. Bang Adian ini kader partai mana sih ya? 2004 dibilang curang.
Nah 2004 itu yang melaksanakan Ibu Mega loh pemerintahan PDIP. Ya, Bu Mega itu ketua umum PDIP loh saat ini. Saya takut habis dari ini nanti ditegur sama Bu Mega loh Pak Adian. Ya, tolonglah jangan menuduh yang aneh-aneh. Kita lihat aja Bang Zaki, apa. ada pernyataan Yang nggak Pak ada SBY dia, mengatakan ada. bahwa Gitu capres loh. dan Nah, cawapres hanya diinginkan oleh mereka kalau saja yang itu, bisa maju. Benar, Mbak, benar. Itu memang ada informasinya yang masuk dari beberapa petinggi dan elit parpol lain maupun tokoh-tokoh lain yang kami tidak bisa buka di publik gitu loh. Itu hanya bisa kami buka di internal. Lalu kalau bisa dibilang disiplin organisasi, sudah Bang, itu sudah kami disiplinkan. Ya, udah kami minta take down langsung. Saya juga kaget, orang saya baru tahu 1 hari lebih setelah wartawan nanya. Kita sedang istirahat di rumah itu, nggak tahu apa-apa. Atau ada informasi seperti itu, sudah kita minta take down gitu loh ya. Lalu emang udah selesai, kami di internal apakah ada sanksi atau tidak, itu kan masalah internal kami. Baik, nanti kita akan tunggu Bang Zaki kira-kira informasi apa kemudian yang bisa menguatkan bahwa capres-cawapres tertentu saja yang kemudian bisa masuk ke Pilpres. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Bang Zaki, terima kasih atas waktunya. Bang Adian juga terima kasih atas waktunya. Saya jawab ini. Singkat saja boleh? Ya, singkat saja boleh ya. Begini, 2004 itu Ibu Mega bukan pelaksana, karena pelaksana pemilu tetap KPU. Oke. Nah terus kedua, harusnya dia setia pada objek. Diskusi yang baik itu dia setia pada objek, nggak lebar ke sana, nggak lebar kemari. Oke. Nah yang saya bilang jangan nakut-nakuti rakyat itu, gosip politik di internal partai, jangan dijadikan konsumsi buat publik. Tadi kan dia bilang ini masih cerita dari mulut ke mulut. Kok dilempar buat publik gitu loh. Teruskan saya di internal mereka. Cukup. Baik, terima kasih Bang Adian, terima kasih Bang Zaki telah bergabung sama kami di Prime Time News.